Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas berkaitan dengan masalah bagaimana terbentuknya sebuah front timur, front barat, kemudian lahirnya sebuah perang dingin, dan kemudian adanya negara baru. Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum beranjak ke topik itu, pertemuan kita ini, jadi kembali lagi kita masih dalam suasana puasa Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian masih dalam situasi pandemi, jangan sungkan-sungkan, terus menggunakan masker, jaga jarak, kemudian tetap menjaga kebersihan. Karena itu yang paling penting supaya kita terhindar dari terpapar daripada virus COVID-19. Baiklah, di pagi hari ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan membahas terkait latar belakang atau dibalik lahirnya front timur dan barat dalam Perang Dunia Kedua ya, sehingga terciptanya perang dingin plus ada negara baru yang istilahnya yang tercipta. Ini akan merubah peta politik dunia ya sampai sekarang ya. Walaupun sekarang sudah banyak juga perubahan, tapi ini merubah peta politik dunia setelah Perang Dunia Kedua. Baik, jadi kita mulai dari kenapa adanya front timur dan front barat. Front timur dan front barat untuk pembebasan Eropa ya. Jadi ada beberapa poin. Pertama, sebenarnya semuanya itu kalau menurut catatan saya semuanya itu ada 5 ya, ada 5 poin secara general, secara umum ya. Pertama ya Dunkirk 26 Mei sampai 4 Juni 1940, di mana ini adalah kesalahan besar dari Jerman. Kenapa? Pasukan sekutu pada saat itu Inggris dan Prancis ya tidak dihancurkan sama Hitler. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama sama yang kedua kalau tidak salah, si Hitler masih punya keyakinan bahwa Inggris itu masih adalah bagian daripada bangsa Arya. Nah, jadi 300-400 ribu orang bisa diselamatkan kembali ke Inggris. Nah, yang kedua, sejarah Inggris itu membuat mereka mentabiskan dirinya, membuat dirinya mereka itu adalah penjaga atau pembalans daripada daratan Eropa. Jadi kalau ada sesuatu hal di daratan Eropa, dalam hal ini Eropa daratan dikuasai sama Jerman, maka Inggris mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dan kepingin Eropa menjadi tenang. Jadi dari dasarnya Inggris itu seperti itu. Makanya sekarang pun Inggris dengan politik sekarang ini sekedar intermezzo dengan Brexit, berarti Inggris seolah-olah keluar dari Eropa daratan. Nah, ini yang akan juga membuat situasi dan politik sekarang juga kemungkinan juga akan berubah. Walaupun sebenarnya secara bawaan atau defaultnya Inggris itu tetap kepingin Eropa daratan itu mereka yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga dari faktor-faktor yang kenapa adanya front timur dan front barat. Yang ketiga ini karena Amerika terlibat Perang Dunia Kedua. Seandainya Amerika tidak terlibat, mungkin Inggris juga akan berat untuk menyerang kembali, untuk membuat front barat ya. Sekedar intermezzo lagi, front barat itu adalah sekutu, dalam hal ini adalah Inggris, Amerika, Prancis, di dalamnya ada Kanada, pokoknya sekutu-sekutu ya. Kemudian front timur itu adalah Rusia. Gitu ya. Nah ini berkaitan dengan nomor 4. Faktor keempat adalah Uni Soviet atau USSR
itu mempunyai agenda khusus setelah mereka bisa memukul balik Jerman dan menggagalkan operasi Barbarossa-nya si Jerman. Ya, karena apa? Pertama, dia dibantu sama cuaca ya. Pada saat penyerangan tersebut, cuaca membuat pasukan Jerman benar-benar tidak siap. Perang jadi terlalu lama, akhirnya masuk di musim dingin yang sangat parah. Nah, yang kedua, si Uni Soviet atau USSR atau Rusia ini dia udah merasa aman di halaman belakangnya. Halaman belakangnya mereka itu adalah daerah Siberia berbatasan langsung dengan Manchuria. Dia udah menaikkan, udah menandatangani perjanjian bukan kerjasama ya, perjanjian saling mengerti untuk tidak saling menyerang sama Jepang. Di Jepang itu di Manchuria itu Jepang punya satu army group yang disebut Kwantung. Dia mempunyai beberapa divisi dan ini kuat. Jadi atas apa ya istilahnya ya, atas pintarnya si Rusia dalam hal ini dia membuat Jepang itu tidak menyerang mereka. Makanya pasukannya dia yang dari Siberia itu dipindahkan ke front barat untuk menghadapi operasi Jerman, yaitu Barbarossa. Makanya itulah titik balik di mana dengan percaya diri setelah itu punya pemikiran, punya agenda lain. Si Rusia dia percaya diri, si Soviet percaya diri. Nah, dia bisa mengkik balik pasukan Jerman. Itu adalah faktor keempat ya. Jadi dia itu tanda tangan kerjasama sama Jepang itu 1941. Baik. Nah, faktor kelima sehingga munculnya front timur Rusia, Uni Soviet, front barat itu adalah sekutu, adalah adanya pertemuan tiga negara besar. Sebenarnya intens ya, sering udah, tapi kami akan menyampaikan hanya beberapa konferensi atau pertemuan besar yang mempengaruhi atau yang menjadi latar belakang atau yang menjadi faktor-faktor munculnya front timur dan front barat ya. Baik, jadi konferensi tiga besar negara itu adalah Amerika Serikat, USA, kemudian USSR, ini adalah Uni Soviet, kemudian adalah Inggris, ada tiga. Jadi konferensinya mereka itu, kembali lagi ini adalah konferensi yang mempunyai dampak ya, yang mempengaruhi ya, atau yang membuat menjadi faktor-faktor kenapa ini bisa terjadi. Pertama, Kairo. Konferensi Kairo diadakan di Mesir, tanggalnya tanggal 22 sampai 26 November 1943. Ini dihadiri dari Amerika itu adalah Franklin Delano Roosevelt, FDR ya. Kemudian dari Inggris, Perdana Menterinya Winston Churchill, kemudian pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin. Ya, 3 orang. Awalnya seperti itu. Kemudian di Kairo ini, pertemuan Kairo ini, konferensi Kairo ini, Joseph Stalin tidak ikut. Yang ikut adalah pemimpin Republik Cina dalam hal ini masih Chiang Kai-shek. Jadi belum terpecah antara nasionalis dan komunis di Cina, masih dipegang sama Chiang Kai-shek. Ya. Kenapa Uni Soviet tidak ikut? Nah ini juga pintarnya si Uni Soviet. Dia tidak mau ikut karena sebenarnya Kairo 1 ini tujuannya hanya supaya menghukum Jepang, karena Jepang sudah mengkolonisasi daerah-daerah Asia, Korea, kemudian Republik Cina itu sendiri. Makanya Chiang Kai-shek datang ya. Nah si Uni Soviet itu nggak mau Jepang nanti hanya kecewa terus nyerang mereka dari belakang. Makanya dia tidak mau hadir di Kairo 1 karena tujuannya dari Kairo 1 itu hanya untuk Jepang, karena Jepang telah mendeklarasi perang di Asia Pasifik. Tapi di satu sisi juga Uni Soviet itu menunjukkan keseriusannya, gitu ya, keseriusannya, bahwasanya dia tetap mendukung, tapi malu-malu atau sebenarnya tetap menjaga halaman belakangnya. Baik,
Jadi kenapa saya masukkan ke Euro 1 ini supaya menunjukkan bagaimana ada agenda khusus daripada Uni Soviet di faktor nomor 4. Kayak tadi saya sebut, ada agenda khusus Uni Soviet di faktor nomor 4. Ini agendanya. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ya. Jadi KRO 1 itu tanggal 22-26 November 1943. Nah, konferensi yang kedua ini adalah konferensi Teheran di Iran ya, 28 November 1943 sampai 1 Desember 1943. Nah, barulah Joseph Stalin hadir di sini karena tidak membahas masalah Jepang di Asia Pasifik ya. Ada Franklin Delano Roosevelt, ada Winston Churchill dari Inggris, kemudian ada Joseph Stalin. Nah, jadi sebenarnya timbulnya front timur, terutama front barat, itu adalah di konferensi Teheran ini. Konferensi Teheran ini sangat strategis ya. Jadi keputusannya itu adalah Uni Soviet dalam hal ini meminta supaya sekutu untuk melakukan penyerangan dari barat, mereka yang atur di timur ya. Jadi Amerika dan dan Inggris itu akan di barat dan sekutu-sekutunya ya. Nah, dibukanya front ini otomatis sebenarnya front barat ini sebenarnya si Inggris sih senang-senang saja ya. Tapi dibalik itu sebenarnya Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ini perlu kita lihat ya, karena disinilah salah satu kuncinya juga. Jadi Perdana Menteri Inggris Winston Churchill sudah melihat ada niat yang tidak bagus daripada Uni Soviet, dan dia juga melihat bahwasanya kalau front ini dibagi timur dan barat dan purely timur itu dikuasai oleh Uni Soviet dalam hal ini dan barat adalah sekutu, maka nanti ada ketidakseimbangan di benua Eropa. Jadi Winston Churchill luar biasa, pandangannya jauh ke depan untuk bisa melihat ini semua, karena ini adalah poin terpenting, bagaimana ini adalah cikal bakal lahirnya perang dingin. Perang dingin itu antara Uni Soviet dan Amerika, dua kubu, kalau kita mau bisa bilang NATO lah ya, ada NATO di kubu Amerika ya, sekutu dalam hal ini di masa modern ya. Nah, ini sementara si Franklin Delano Roosevelt Amerika ya, selain juga dia orangnya realistis, artinya dia masih belum melihat bahaya komunis ya, dia masih melihat bahaya dari sebuah ultra kanan ya. Ultra kanan itu ya kayak Nazi ya, artinya terlalu membanggakan nasionalisme yang terlalu berlebih, sementara dia belum melihat bahaya komunis. Makanya dia satu paham dengan Stalin. Di satu sisi sifat daripada orang Amerika itu nggak mau bertele-tele, strike to the point, artinya serang langsung ke pusat. Dan dalam hal ini begitu nanti di front barat itu Normandia ya, kita sudah bahas kemarin, datang di Normandia itu langsung strike, langsung menuju Paris, dibebaskan Paris, after that langsung menuju Berlin, seperti itu. Sementara itu akan membuat dua kutub, front barat, front timur. Nah, ide daripada Winston Churchill adalah membelah grup ini, mendarat tetap di Normandia, kemudian dibelah menjadi dua. Grup satu nanti akan masuk dari timur bersama dengan Uni Soviet, dan grup dua itu langsung seperti sekarang ini, artinya seperti masuk langsung dari Paris menuju Berlin dan bla bla. Jadi gini, tujuannya supaya mengurangi pengaruh daripada Uni Soviet. Jadi ini adalah kunci daripada kunci ya. Inggris sudah melihat. Ditambah lagi pintarnya Uni Soviet, dia bilang gua nggak ikut perang sama Jepang nih, nah, karena dia memang menjaga halaman belakang. Tapi di satu sisi dia Uni Soviet dengan iming-imingnya di konferensi Teheran ini, dia bilang akan membayar biaya perang sama Jepang. Nah, ini membuat Amerika senang lagi. Oke, my friend, good. Nah,
kamu atur di timur, aku atur di barat. Ya, jadi masalah Eropa, timur dan barat. Akhirnya apa? Winston Churchill tidak berkutik karena Amerika dalam hal ini Franklin Delano Roosevelt mendukung Stalin. Stalin pintar dia, pintar sekali. Makanya kita bilang tadi, kami bilang bahwasanya ada agenda khusus dari Uni Soviet. Baik, kita lanjut ya. Jadi masalah konferensi Kairo, Teheran itu luar biasa ya. Jadi cikal bakal perang dingin itu adalah di konferensi Teheran. Bagaimana sekutuhannya dalam satu poin menyerangnya, strike to the point, langsung ke pusar timur itu adalah Rusia. Sementara kalau ini kepinginnya dijepit seperti ini supaya mau mengurangi pengaruh dari Uni Soviet. Baik, itu yang berkaitan dengan konferensi Teheran ya. Jadi sebenarnya konferensi Teheran ini banyak, hasilnya itu banyak, tapi yang berkaitan langsung dengan front timur front barat yang saya sudah sebutkan tadi ya. Memang di konferensi ini pertama membuka front barat, kemudian berkaitan dengan biaya perang itu sama Jepang itu ditanggung oleh Uni Soviet. Baik, nah kita lanjut, kita lompat kepada masalah perang dingin ya. Jadi tadi kenapa front barat front timur terbentuk? Nah akhirnya ya benar, timur barat terbentuk, serangannya cuma satu titik, satu pusat, itu yang menyebabkan salah satu menjadi perang dingin itu ada antara blok timur alias Uni Soviet dan gengnya, kemudian blok barat itu adalah sekutu Amerika dan NATO-nya. Baik, jadi perang dingin itu disebabkan ada beberapa sebab juga. Pertama ya tadi, setelah terjadi front timur front barat terbagi dua, kemenangan sekutu, kemudian kemenangan Uni Soviet ya. Karena Jerman sendiri begitu setelah ditaklukkan, nah dia itu menyerah kalah sama sekutu itu tanggal 7 Mei 1945. Sementara kepada Uni Soviet menyerah kalah itu tanggal 9 Mei 1945. Aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena sebenarnya pasukan yang duluan masuk ke Berlin dan menaklukkan Berlin itu adalah Uni Soviet. Pertanyaannya kenapa? Kok nyerahnya duluan ke Amerika dibandingkan Uni Soviet? Karena orang Jerman itu maunya menyerahnya kepada sekutu, dan sekutu senang. Bagi sekutu, oke, that's all, karena mereka adalah satu poros sama Uni Soviet. Tapi Uni Soviet tidak mau. Ini lagi salah satu poin di mana liciknya Uni Soviet. Artinya udah tercium bau bahwa ini adalah gelagat, bahwa ini adalah cikal bakal, bahwa mereka itu merasa bersama tetapi berbeda karena dia punya agenda khusus. Nanti kita akan lihat apa sih agenda khususnya. Nah, jadi itu ya poin juga tuh. Jadi dari awal setelah kemenangan sudah mulai terpecah. Bisa dilihat dari tanggal penyerahan kekuasaannya. Karena bagi Jerman, saya menyerahkan kekuasaan sama sekutu daripada ke Rusia atau Uni Soviet. Tapi di satu sisi sekutu pun menganggap udah nyerah sama dia, ya berarti udah nyerah juga sama Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet nggak mau, lu harus nyerah juga sama gua gitu. Ini yang nggak benar kan sebenarnya. Karena itulah bohong sama-sama, tapi kok akhirnya berpisah di masalah legalitas. Baik, kemudian faktor berikutnya, faktor kedua terjadinya perang dingin ya adalah konferensi Teheran lagi, tapi ini adalah hasil yang lain ya, hasil yang lain. Pertama, salah satu agenda khusus dari Uni Soviet adalah batas Polandia sebelum perang itu adalah mengikuti garis demarkasi Curzon. Dulu diciptakan di Perang Dunia I oleh Lord Curzon setelah Perang Dunia I selesai. Nah,
sama Rusia, sama Uni Soviet, itu dia dikucik-kucik lagi sama dia. Wah, itu harus di situ, dengan harapan batas di Polandia itu jauh lebih banyak akan masuk ke wilayah Uni Soviet. Dan ini liciknya dia lagi nih di pertemuan konferensi Teheran ya. Ini salah satu hasilnya. Jadi dia mendegakkan garis demarkasi. Kenapa begitu? Karena di wilayah begitu ditegakkan demarkasi itu yang banyak masuk wilayah Uni Soviet itu adalah satu bangsa, adalah salah satu bangsa yang nanti kita akan sebutkan di belakang. Satu bangsa inilah juga yang memegang peranan penting. Itu semuanya mau diambil sama Uni Soviet, dalam hal ini Rusia. Kemudian ya Iran itu merdeka hasil Teheran. Oh, pertanyaannya, memang kenapa dengan Iran? Iran pada tahun 1944 akhir dia diserbu sama Inggris dan Uni Soviet. Karena apa? Tujuannya supaya ekspansi Jerman tidak sampai menuju ke Timur Tengah. Setelah didudukin itu, akhirnya Iran dimerdekakan di pertemuan Teheran ini. Jadi dimerdekakan Iran. Tapi sebenarnya Iran ini juga menjadi kunci di Timur Tengah, ya, berkaitan dengan nanti lahirnya sebuah bangsa baru. Iran tuh jadi balance, ya, kemungkinan. Tapi by the way nanti kita coba lihat ya. Ini maunya Amerika dan maunya Uni Soviet. Nah, di sisi lain di pertemuan Teheran itu Inggris mempunyai keinginan kuat juga supaya Turki tidak netral. Dan partisan Yugoslavia juga ikut perang dunia kedua. Yang meminta itu, ya. Tapi itu maunya Inggris. Amerika dan USSR tidak mau. Jadi memang kuncinya adalah di sini juga. Kembali lagi Winston Churchill melihat, dia kepingin Turki itu ikut di dalam perang dunia kedua. Nah, kalau ikut perang dunia kedua itu ceritanya akan beda ya. Nanti kita akan melihat di belakang setelah konferensi Kairo ini, kita Kairo kedua ya, kita akan melihat kenapa sih Turki itu harus diikutkan. Ikutkan perang dunia kedua. Baik, kemudian nah di konferensi Teheran ini pun lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau cikal bakal dari Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Ini cikal bakal, dan ini juga menjadi satu kunci ya, bagaimana lahirnya sebuah bangsa baru, sebuah negara baru, bukan bangsa, sebuah negara baru. Baik, nah faktor ketiga lahirnya perang dingin itu adalah konferensi Kairo yang kedua. Konferensi Kairo yang kedua itu tanggal 4 sampai 6 Desember 1943. Ini dihadirin sama Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, sama Presiden Turki İsmet İnönü. Tujuannya apa? Tujuannya agar Turki itu ikut perang. Dalam status kenetralannya itu Turki ikut perang. Tetapi FDR dalam hal ini, Franklin Delano Roosevelt, tidak setuju. Amerika tidak setuju Turki ikut perang. Nah, sementara Inggris bersikeras karena kembali lagi Inggris melihat sesuatu bahwa Turki bisa memainkan peran yang penting di Timur Tengah, antara Eropa dan Timur Tengah, menjadi jembatan ya, dan menjadi pembalance, pengimbang di Timur Tengah. Jadi sebelum tadi ada pertemuan Kairo 2, sebenarnya Winston Churchill itu diam-diam udah nemui Presiden Turki ya, İsmet İnönü, untuk menggombali ya, untuk mendesak Turki untuk mau mendeklarasi perang melawan Jerman dan sekutunya. Nah, tanggal 30 Januari 1943 di Adana di Turki ya, ketemu. Tapi
Presiden Turki bilang, kami ini udah 11 tahun perang, kami ini tidak ada duit, kami tidak ada anggaran, karena dia udah perang lawan Italia, dia pernah ikut perang Balkan, kemudian dia ikut perang kemerdekaan, dia ikut juga perang di sekitar Timur Tengah. Jadi Turki benar-benar kecapean. Akhirnya Winston Churchill patah semangat. Baik, kenapa patah semangat? Ya karena dia melihat 2 poin penting yang harusnya bisa dicegah oleh dirinya dan Inggris itu tidak terlaksana. Itu yang membuat perang dingin itu akan tercipta. Nah, karena apa? Kalau Turki ikut sebagai pemenang perang, itu beda. Psikologisnya juga beda bagi Turki. Dan sekedar informasi, siapa nanti yang menjadi anggota PBB adalah orang-orang yang menang perang. Yang mempunyai hak veto itu adalah orang-orang yang menang perang. Nah, kalau Turki seandainya pada saat itu menang, ikut, dia masuk dalam negara yang menang kan? Tapi ya, dicegah supaya nggak bisa ikut. Itu. Tetapi di satu sisi Inggris juga melihatnya bahwa ini akan membahayakan Turki juga kalau Turki tidak diajak masuk di dalam mereka, karena di situ ada tempat strategis yaitu Teluk Turki yang sedang diincar juga sama Uni Soviet. Makanya Turki tetap netral, tapi dia mendeklarasikan perangnya setelah mulai perang mau berakhir 1945 akhir 1945 di bulan Mei. Dia baru mendeklarasikan ikut perang. Tujuannya bukan ikut perang angkat senjata, cuma embargo ekonomi, embargo pelayaran, bla 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 seperti itu. Baru tahun 1952 Turki bergabung menjadi NATO. Tujuannya ya supaya pembalas di Rusia, Uni Soviet, NATO sebagai penghubung Timur Tengah Eropa. Makanya ada pangkalan-pangkalan NATO di Turki, di Incirlik kalau nggak salah ya. Baik, kemudian yang keempat nih, konferensi Yalta 4 sampai 11 Februari ini dihadirin juga nih sama Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin. Tapi yang anehnya tidak melibatkan Perancis. Padahal Perancis ini ya udah mulai dibebaskan kan, di bulan-bulan ini Perancis sudah bebas. Ini tinggal di mana pasukan sekutu itu udah mulai mau masuk ke pertahanan di Jerman. Ya, artinya udah mulai dekat-dekat Berlin di bulan Februari ya. Nah, aneh kan? Kemudian sebelum ini ada lagi pertemuan Moskow 9 sampai 19 Oktober ya. Itu tahun 44. Nah, itu hanya ada Winston Churchill sama Joseph Stalin sama duta besar Amerika Mr. Averell ya. Jadi hasilnya karena Uni Soviet udah ngerasa udah menang lawan Jerman, baru dia mendeklarasi mau melawan Jepang. Ini licik lagi. Kemudian dia kepingin Rumania, Hongaria itu merdeka, tapi wilayahnya banyak juga dimasukkan ke tempatnya mereka. Jadi seolah-olah konferensi Yalta ini seolah-olah menjual Eropa kepada Uni Soviet. Nah, ini yang penting lagi ya. Hasilnya adalah juga Uni Soviet meminta tawanan perang orang-orang Uni Soviet yang ditahan oleh Jerman itu 100% harus dikembalikan ke Uni Soviet lagi. Kenapa? Ini lagi, ini tujuannya adalah berkaitan dengan lahirnya suatu negara ya nanti. Nah, ini banyak kan orang-orang yang dalam tanda kutip yang mau dimusnahkan oleh Jerman. Baik, kemudian nah konferensi berikutnya, konferensi yang kelima, faktor yang kelima lahirnya perang dingin adalah konferensi Potsdam 17 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1945. Ini pasca Jerman menyerah ya. Oke, nah formasi para perundingnya berubah. Franklin Delano Roosevelt sudah diganti oleh
Harry Truman, Presiden Amerika. Kemudian Winston Churchill mengundurkan diri. Penyebab pastinya tidak tahu ya, tapi kemungkinan besar pertama masalah berkaitan dengan pribadinya sendiri ya, karena mungkin apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu gagal, apa yang dia mau melihat Eropa seperti apa, karena sudah dia melihat dengan kegagalan diplomasi yang dilakukan oleh dia itu banyak mental semua. Akhirnya dia mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Inggris. Dia diganti oleh Clement Richard Attlee. Ya. Kemudian dari Rusia tetap Joseph Stalin. Ya. Sebenarnya ada sisi bagusnya Harry Truman. Presiden Amerika ini sudah mulai jengkel, sudah mulai benci sama namanya komunis. Karena mungkin dia sudah melihat track record daripada si perjalanan Uni Soviet ini banyak untungnya, banyak merugikan jalannya perang. Setelah pasca perang kok banyak rugi yang jadi mulai melihat potensi bahaya daripada Uni Soviet komunis dalam hal ini. Sementara di satu sisi ada penurunan semangat di pihak Inggris karena Clement Richard Attlee tidak segarang, tidak sehebat Winston Churchill. Nah, di satu sisi lain Joseph Stalin merasa dirinya lebih jos, lebih pengalaman karena sebelumnya dia bersama Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt. Inilah yang membuat semakin gap tercipta besar, perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika beserta sekutu-sekutunya ya, di mana Jerman dibagi menjadi dua. Ini konferensi Potsdam dilakukan di Jerman. Jerman dibagi dua, sebagaimana kita ketahui bahwa Jerman itu akhirnya dibagi dua, Jerman Timur dengan ibu kotanya Berlin, Jerman Barat dengan ibu kotanya Bonn. Di situ ada tembok yang paling terkenal adalah tembok Berlin, baru dihancurkan pada tahun titik. Nanti kita akan kasih kuis lah, kira-kira tahun berapa tembok Berlin itu dihancurkan, dan akan ada hadiah-hadiah menarik. Tapi nggak sekarang, nanti. Baik, kemudian hasilnya lagi adalah Polandia tetap ngotot bahwasanya Polandia itu wilayahnya harus mengikuti garis demarkasi Curzon. Artinya wilayah itu paling banyak masuk ke Uni Soviet. Ini diciptakan. Jadi itulah faktor-faktor ya, faktor-faktor akhirnya lahirnya perang dingin. Dua kekuatan besar ya, seperti kita ketahui ya. Uni Soviet dan Amerika ya. Makanya dalam hal ini Amerika dan konco-konconya, sekutunya yang disebut NATO ya, North Atlantic Treaty Organisasi NATO. Dan di situ adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa itu adalah blok timur, blok barat NATO, bosnya Uni Soviet. Nah, lanjut ini adalah season yang terakhir. Setelah front timur, front barat, dan penyebab-penyebabnya, faktor-faktornya, kemudian kita masuk ke perang dingin tadi dan beserta faktor-faktornya kenapa itu bisa terjadi. Kita masuklah pembahasan terakhir. Sebenarnya pembahasan inilah yang menjadi kunci daripada segalanya. Artinya sebenarnya tujuannya ini sih. Ini yang kami lihat ya. Kami lihat bahwa inilah yang sebenarnya yang sebenar-benarnya tujuan daripada apa yang kita tadi bahas ya. Perang sana perang sini nih, karena memang sudah ada Grand Design. Jadi negara baru ini mendeklarasi kemerdekaannya tanggal 14 Mei 1948. Oke. Ya karena lahirnya perang dingin, lahirnya segala macam itulah. Salah satunya lahir negara baru di Timur Tengah. Ya. Kenapa ini bisa lahir? Ya karena memang dari awal ada Grand Design. Karena mereka mempercayai bahwa mereka akan kembali kepada
tanah yang sudah dijanjikan atau tanah kembali kepada tanah harapan. Jadi negara ini lahir bisa jadi grand design yang disebabkan pertama perang dunia satu, bisa jadi sebelumnya itu udah dikonsep ada perang dunia satu, perang dunia dua. Kenapa? Ya memang ini seperti orang melakukan strategi melakukan permainan luar biasa. Ini udah di setup luar biasa. Bahkan poin nomor 2 ini ya, tadi perang pertama, perang dunia satu, perang dunia kedua, ini adalah masuk dalam desain mereka. Nah, yang poin kedua itu adalah pengorbanan. Kalau kita ngelihat pernah kita main catur, ini adalah pengorbanan queen, sacrifice queen, atau kalau di Indonesia kita bilang menterinya dikorbankan, permainan catur. Tapi setelah itu permainan kuda, permainan pion-pion, kemudian permainan bidak-bidak yang lain, itu membuat semuanya menjadi terencana, terplanning dengan sangat baik, sangat mulus. Apa itu? Jadi ada sebuah cerita, ya memang benar ada namanya pembantaian, tapi ya tidak sebesar itu. Ada camp konsentrasi, ada pembunuhan besar-besaran, ada genosida, ada pembantaian besar-besaran satu bangsa dilakukan oleh Jerman. Sementara Jerman harus menghadapi beberapa negara sekaligus. Jerman harus menghadapi Front Timur, Front Barat. Kok yang masih sempat-sempatnya dia melakukan pembantaian? Pembantaian ada, tapi ya tidak sebanyak 10 juta orang. Gila. Makanya ini adalah bagian. Ini mungkin bisa menjadikan debat ya, karena masih sampai sekarang pun juga. Satu hal, apakah ini masuk akal? Inilah kalau menurut analisa kami, inilah yang disebut pengorbanan dari menteri. Ya. Kemudian, ya kenapa negara lahir? Ya terciptanya negara superpower, 2 kutub, fakta warsawa NATO. Dan ini pintarnya, ini sebuah desain yang memang untuk melanggengkan sebuah tujuan, kita itu butuh namanya pensupport. Nah, supportnya dari mana? Harus diciptakan 2 kekuatan besar, di mana si Amerika pasti akan mendukung mereka, karena banyak lobby-lobby daripada bangsa ini terhadap lobby-lobby di DPR-nya Amerika, di Senatnya Amerika. Di satu sisi, negara-negara musuhnya daripada negara ini atau Liga Arab lah ya, itu didukung oleh Uni Soviet. Jadi bagaimana pintarnya dengan adanya 2 persaingan negara besar, otomatis si pelindung ini akan mati-matian akan mensupport dia sebagai negara baru. Ini persaingan diciptakan otomatis. Dan di satu sisi sebenarnya Uni Soviet sendiri itu juga setengah hati bersama negara Arab, sama Liga Arab. Memang seolah-olah ada 2 negara besar, ya, ada 2 politik di sini, komunisme sama liberal ya. Tapi satu sisi sebenarnya ini semuanya merupakan grand design dari si negara baru ini, dari bangsa yang mendirikan negara baru ini. Semoga bisa kita melihat ya lebih dalam. Jadi kembali lagi kami ulangi bahwasanya memang diciptakan perang dingin. Nah, ini jadi pelindung daripada bangsa yang baru mendirikan negara ini. Liga Arab dilindungi oleh USSR atau Soviet, tapi sebenarnya setengah hati, sementara ini full. Jadi begitu bentrok luar biasa. Nah, kemudian itulah ya. Kemudian faktor yang keempat, berdirinya Liga Bangsa-Bangsa PBB. Ini menjadikan negara itu juga langsung bisa jadi bisa merdeka. Liga-liga bangsa
PBB ini adalah orang-orang yang mengeluarkan resolusi PBB untuk kemerdekaan bangsa ini. 55% wilayah Palestina itu diberikan oleh Inggris kepada negara baru ini, ya. Jadi sebenarnya populasinya cuma 30% orang-orang tersebut, tapi oleh PBB dikasih 55%. Di tanggal berapakah itu? Tanggal 13 Mei 1948. Tanggal 14 Mei 1948, satu hari sesudahnya, Israel mendeklarasikan sebuah negara baru. Satu hari kemudian, tanggal 15 Mei 1948, Liga Arab langsung menyerang Israel. Bayangin, hanya satu hari setelah merdeka, terus kemudian diserang, bisa menang. Liga Arab pada saat itu yang menyerang Mesir, kemudian Suriah, ya, Lebanon dan grupnya. Iran tidak ikut. Satu, Iran tidak ikut. Yang kedua, Arab Saudi juga tidak ikut. Ini jadi pertanyaan juga bagi saya. Kenapa Iran tidak ikut, Arab Saudi tidak ikut? Turki tidak bisa apa-apa. Turki sudah masuk ke wilayah NATO. Turki dicekek juga. Jadi luar biasa ya. Sorry, Turki belum masuk NATO karena dia masuknya 1992. Sorry, saya maaf. Jadi Turki udah merupakan bagian daripada sekutu. Turki nggak ikut. Mesir, Jordania, Suriah, perang. Tanggal berapa? 15 Mei 1948. Perang Arab pertama. Setelah, kalau bilangnya orang Israel, perang kemerdekaan. Israel menang. Setelah menang, apa yang terjadi? Wilayahnya bukan hanya 55%, jadi 77%. Naik setelah menang perang. Jadi wilayah Palestina luar biasa, 77% diambil oleh Israel, dan beberapa Yordania juga diambil juga. Baik. Jadi pokok-pokoknya udah kami sampaikan. Bahasannya udah selesai. Itulah tadi sesuai dengan materi yang kita bawakan di pertemuan keempat ini. Sebenarnya banyak ya, banyak hal-hal penting ya. Tapi ya memang ternyata memang terakhir itu tujuannya adalah sebuah negara baru. Bisa percaya, bisa tidak, tapi kita siap. Kami siap untuk berdiskusi, kami siap untuk mendiskusikan ini. Ya, artinya satu hal lagi, ya, kami tidak mendiskreditkan siapa-siapa dalam hal ini. Kita coba untuk melihat sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ya. Ya. Kami menyampaikan mungkin tidak banyak yang ada di buku, tapi ini hasil daripada diskusi-diskusi di community kami. Itu makanya kita coba untuk sampaikan. Ya, kita banyak juga baca buku, tapi satu sisi juga kita mendiskusikannya dalam konteks mendengarkan dan juga berbagi. Makanya pokok-pokok pikiran tadi, apa yang kami sampaikan, catatan-catatan kami itu memang 80% itu ada di buku, semuanya ada di buku. 20% itu adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita mencermati, dan bagaimana kita menganalisa ya. Sebenarnya jalannya semua ini arahnya kemana? Kembali lagi, ini bukan apa namanya ingin menghukum ataupun mendiskreditkan suatu bangsa, tidak, tapi ini adalah fakta-fakta yang coba kita ungkapkan ya. Nah, lanjutannya adalah mungkin di pertemuan kelima kita coba ngelihat lagi bahwasanya ini pun juga bagian dari deception ya. Nanti kita ngelihat, kita akan beranjak lagi. Kita udah mulai nyebut-nyebut Jepang nih ya, jadi kita akan masuk ke Asia Pasifik. Perangnya adalah Asia Pasifik. Kenapa Jepang akhirnya memutuskan untuk melakukan perang?
Kalau di buku-buku udah banyak kita lihat karena Jepang mencari sumber daya alam yang baru ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang lainnya. Sebenarnya ada yang lain, peran-peran daripada mata-mata dalam hal ini mata-mata Uni Soviet luar biasa juga. Nanti kita akan bahas di pertemuan kelima insya Allah ya. Dan selesailah pembahasan kita. Kembali lagi jangan sungkan karena ini demi kemajuan berpikir sama-sama kita, untuk berpikir, berbagi, dan sama-sama kita selalu ingin untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik ya. Baik, ini adalah tetap kopi, buku-buku untuk bagian dari brainstorming dan sharing. Kemudian ini adalah senjata senapan angin, salah satu my favorit. Jadi kalau rekan-rekan semua, mau bapak ibu yang nonton yang ingin bertanya-tanya masalah buku, masalah pembahasan dari catatan kami, bisa juga membahas masalah senapan angin, kemudian juga membahas tentang buku-buku, banyak buku-buku silahkan. Kemudian masalah kopi boleh, kopi. Baik, sudah selesai semua. Harapannya ini bermanfaat bagi bapak ibu dan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.